Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita berjumpa lagi dalam acara Renungan SOS. Puji Tuhan. Mengawali renungan ini kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan layak kami kembali naikkan kepadamu di pagi yang indah ini. Kami mengucap syukur karena kami kembali boleh berada di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan. Untuk itu kami mohon Roh Kudus menolong kami, baik kami yang menyampaikan renungan maupun yang menyaksikan acara ini, biar kami dapat menangkap pesan-pesan Tuhan melalui renungan yang akan kami dengarkan bersama. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi yang indah ini kita akan meneruskan masih tetap pada judul yang sama, yaitu karakteristik orang-orang yang disertai Tuhan, ya. Nah, kemarin kita sudah sampai pada bagian yang ke-16, hari ini kita sampai pada bagian yang ke-17, ya. Masih terdapat di dalam kitab Kejadian, yaitu pasal 41 ayat 17 sampai 36, ya. Nah, di dalam ayat yang ke-17, ya, sampai ayat yang ke-24, ya, saya akan bacakan. Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, dalam mimpiku itu aku berdiri di tepi sungai Nil, lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bangunnya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalu tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu yang gemuk dan mula-mula. Lembu-lembu itu masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya, ya. Bangunnya tetap sama buruk, ya, seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu, kulihat timbul satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kering, kurus dan layu oleh karena angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Tetapi telah aku ceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi mereka pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Saudaraku, dari ayat ke-17 sampai 24, Yusuf bermimpi, ya, seperti yang kita sudah dengar tadi. Tapi apa yang terjadi? Ya, baik lembu, pertama dia melihat lembu yang memakan, lembu yang gemuk dan tambun-tambun. Muncul ada lembu dan gemuk dan tambun-tambun, dan ada lembu yang kurus-kurus. Nah, dalam mimpi itu dia melihat, loh, kok aneh, ini lembu-lembu yang kurus, ya, memakan lembu-lembu yang tambun, tetapi hasilnya tidak kelihatan, ya. Lembu yang kurus tetap kurus, tidak menjadi gemuk, padahal yang dimakan adalah lembu-lembu yang gemuk, ya. Nah, kemudian dia mimpi yang kedua, dia melihat yang kedua dia lihat, tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering dan kurus, ya. Ada bulir gandum, ya, ada bulir gandum, ya, dia yang kurus tidak berisi. Dan dia lihat juga ada bulir gandum yang tambun-tambun yang berisi, yang padat, ya, yang berisi. Tetapi bulir gandum yang kurus-kurus yang tidak berisi ini memakan, ya, menelan bulir gandum yang baik-baik. Ternyata tidak berubah juga keadaannya. Apa yang terjadi, saudara? Ya, di sini kita melihat dia sampaikan kepada ahli-ahli di Mesir, ahli-ahli mimpi dan sebagainya. Tidak ada yang bisa menjawab. Saudara tahu, begitu juga di dalam dunia ini, ya.
masalah-masalah orang kecil sampai para petinggi-petinggi negara. Ada banyak yang tidak bisa diselesaikan oleh cara berpikir duniawi. Nah, ini ternyata tugas daripada Yusuf. Dia tampil, dia menceritakan masalah Fir'aun. Dia tetap dikatakan begini di ayat yang ke, ya saya belum akan menjelaskan tentang ini. Jadi dia lihat dua mimpi ini, ya. Jadi ayat 17 sampai 24 Fir'aun menceritakan mimpinya. Kemudian ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-31 saya akan bacakan, ya. Lalu kata Yusuf kepada Fir'aun, kedua mimpi itu tuanku sama, ya. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya, ya. Jadi, ya, saya baca terus ayat 26. Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun. Ketujuh bulir gandum yang baik itu juga sama 7 tahun juga. Kemudian arti mimpi itu sama. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar. Kemudian maksudnya 7 tahun. Demikian pula dengan ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Fir'aun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir. Karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan yang pernah dialami selama 7 tahun di tanah Mesir ini, di negeri ini. Karena kelaparan itu, sebab sangat hebat kelaparan itu, sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Fir'aun. Berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah, dan Allah akan segera melakukannya. Nah, saudaraku, ayat yang ke-25 sampai 31 ini, ya, ayat yang ke-25 sampai 31 ini merupakan, ya, Yusuf memberitahukan arti daripada mimpi, ya. Nah, saudaraku, seringkali ada banyak, ya, anak-anak Tuhan yang ada dulu di pemerintahan, ya, anak-anak Tuhan yang ada dulu di pemerintahan tahu bahwa cuaca musim tidak baik, tetapi mereka tidak mengantisipasi agar tidak terjadi saudaraku, kelaparan yang akan melanda negeri, ya. Tetapi kita lihat seorang ahli pun di Mesir tidak mampu, ya, meramalkan, ya, tidak punya visi melihat ke depan bagaimana situasi alam, ya. Nah, itu akan terjadi. Nah, saudaraku yang kekasih, kita lihat Yusuf, kita sama tahu dia bukan seorang ahli, ya. Kalau sekarang itu melihat musim itu bisa kita andalkan, katakanlah begitu, ya, 85 atau 90%, ya. Yaitu apa? Yang ahli-ahli meramal cuaca dan sebagainya musim, yaitu orang-orang dari BMKG, ya. Musim hujan, musim kering dan sebagainya. Mereka sedikitnya tahu, saudaraku, ya, akan terjadi bencana apa. Mereka tahu, ya. Nah, saudaraku, kita lihat Yusuf bukan seorang ahli. Dia adalah seorang tahanan, tidak punya skill apa-apa. Tapi lihat Tuhan pakai. Tuhan promosi yang ketiga, yang keempat yang dialami oleh Yusuf di tanah Mesir adalah dia dipakai Tuhan untuk menjadi, ya, penolong bagi Fir'aun. Saudaraku, kita sebagai orang percaya, mari kita lihat, kalau kita andalkan Tuhan, Tuhan memberikan hikmat, mampu menjawab semua tantangan, baik tantangan orang bawah maupun orang atas, ya. Para menteri negara yang di satu negara yang makmur itu harus memiliki menteri-menteri yang baik. Ternyata ahli-ahli itu, para menteri itu, termasuk menteri apapun itu, tidak mampu menjawab masalah yang dihadapi Fir'aun, tetapi Yusuf dapat menjawab. Kita sebagai orang percaya harus mampu menjawab setiap persoalan yang terjadi, baik persoalan perorangan masyarakat maupun negara. Kita harus siap.
Sebab Tuhan ya Yusuf, Tuhan ya kita. Kemudian kita maju lagi dari ayat 32 sampai 36. Ya saya baca. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun. Berarti hal ini telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Ya. Di sini kita lihat dalam pelayanan Yusuf dia selalu tetap mengandalkan Tuhan. Jadi dimanapun dia berada mampu menangani masalah. Ya, dia masih orang tahanan ya. Nah, kita maju terus dari ayat yang ke-33. Ini nasihat Yusuf. Orang percaya, ya. Orang percaya itu harus ya, orang yang memiliki karakter yang baik. Ada orang yang bermasalah dan orang curhat sama kita harus bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Tetap mengandalkan Tuhan. Nasihat Yusuf kepada Firaun ayat 33 sampai 30. Ayat 33 ya, ayat 33 sampai ayat 33 ini nasihat daripada Yusuf. Nasihat Yusuf yang pertama, baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni ayat 32 ya. Oleh sampai 2 kali mimpi itu diulangi tuanku, berarti hal ini ditetapkan oleh Allah dan Allah segera melakukannya. Ayat 33, oleh sebab itu baiklah tuanku mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana. Ya, seorang yang akal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ini bicara tentang apa? Ya, menangani hal ini berarti ya mengangkat menteri menteri perekonomian. Sebab bicara tentang kelaparan itu karena soal ekonomi, berbicara tentang hasil panen dan sebagainya. Dia mengangkat seorang ya menteri perekonomian. Yang kedua ayat 34, baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik atas seluruh tanah Mesir. Di samping ada Menko perekonomian di daerah-daerah, harus ada pengawas-pengawas yang punya skill. Ya perhatikan. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik atas negeri ini dalam 7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan bahan-bahan makanan dalam tahun-tahun yang baik yang akan datang dan dibawa kekuasaan tuanku, menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan. Nasihat daripada Yusuf cuma 2, angkat menteri pertanian. Ya, kemudian Menko perekonomian mungkin jadi yang ahli pertanian. Yang kedua, angkat penilik pengawas yang ada di kota-kota di seluruh Mesir menjadi penilik. Angkat pejabat-pejabat yang punya skill. Jangan dia sarjana ekonomi disuruh menjadi apa? Ya, diangkat menjadi menteri apa? Menteri pertahanan. Dia nggak ngerti pertahanan. Ya, saya mengikuti perkembangan dari kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Dalam segala dia memimpin selalu orang yang tepat. Ya, dia tidak bisa tahu orang ini punya skill apa enggak. Dia mungkin 2-3 bulan dia akan lihat. Kalau terjadi tidak baik seorang menteri, dia akan mengadakan reshuffle, penggantian pembantunya. Ini nasihat daripada Yusuf kepada Raja Firaun. Dan puji Tuhan, kita lihat Yusuf selalu mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan. Bagaimana menangani masalah? Begitu juga kita sebagai orang yang punya skill, orang yang memiliki karakter yang baik. Tuhan selalu menyertai. Puji Tuhan, inilah bagian yang ke-17 dari renungan pagi yang indah ini. Besok kita akan teruskan pada bagian selanjutnya. Mengakhiri renungan ini kita satu di dalam doa. Bapa di surga, saat ini kembali kami datang kepadamu, kami mengucap syukur
karena Engkau sudah menyertai renungan kami, dan kami pun telah menangkap pesan-pesan Tuhan oleh pertolongan Roh Kudus. Bapa di sorga, biarlah kiranya di sepanjang hari ini lengkapi kami dengan hikmat-Mu dan mampukan kami menghadapi persoalan-persoalan yang ada di depan kami di sepanjang hari ini, sehingga Tuhan kami dapat selalu meninggikan, memuliakan nama Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, pengalaman-pengalaman kami, tetapi oleh kemurahan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai bertemu besok pagi. Shalom.